Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Semua sukacita katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah juga penuh dengan sukacita. Katakan amin Saudara. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita percaya Roh Kudus hadir, Tuhan jawab setiap doa kita, Tuhan lawat semua kita, dan kita percaya hari ini kita boleh ngalami perjumpaan Tuhan. Sebab pribadi yang ajaib dan dahsyat, Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan lebih lagi. Sorangan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya.
Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan hari ini, membawa setiap kehidupan kami, ucapan syukur kami, biar kehidupan kami menyenangkan hati-Nya Tuhan. Lebih dari semua yang kami punya, lebih dari semua yang kami kagumi, lebih dari semua yang kami bawa hari ini, kami butuh kehadiran Tuhan, karena kami tahu kehadiran-Mu cukup bagi setiap kami. Tuhan, hari ini biar kuasa-Mu dicurahkan dalam kami, mujizat terobosan, penuaian terjadi, karena kami percaya waktu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, segala sesuatu yang terjadi kami percaya dahsyat dan luar biasa, karena pribadi Yesus ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami mau datang menyembah Engkau, karena kami tahu Engkau segala-galanya buat hidup kami. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Bapa.
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan dari awal pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup setiap kami berkenan di mata-Mu hari ini Tuhan. Hadir jamah lawan ubah hidup setiap kami. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu, dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku
menyembah, meninggikan. Tuhan hadir dalam hadiratnya, Tuhan hadir dalam kebaikannya, Tuhan hadir dengan anugerahnya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari bawa hidup setiap kita, angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya.
bersorak-sorai karena kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam kami. Terobosan, mujizat, penuaian terjadi. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Sorakan, sorakan haleluya. Sebab kita punya Allah yang besar. Katakan amin. Siapa namanya saudara? Coba salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara, 4-5 orang bilang begini, Allah kita heran dan besar, Dia Raja di atas segala raja. Sorakan, haleluya. Sebab ada kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Dengan iman katakan, apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu pengharapanku. Tepuk tangan sama-sama. Yuk belajar lagu ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan pengharapan setiap kita. Katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Yuk, hop. Apapun yang terjadi dalam kita, Dia tetap dahsyat. Yuk. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku hari begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Biar musik memuji Tuhan, sama-sama tepuk tangan yuk. Hup. Yuk katakan sama-sama. Nah. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, perbuatan-Mu dahsyat, tak tertandingi dalam kami. Kuasa-Mu sempurna, pengharapan dalam Tuhan senantiasa hadir dalam kami. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Segala lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Siap-siap sama-sama yuk saudara. Begitu besar kasih Tuhan.
katakan amin. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan saja yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Kita mau dengar firman sama-sama. Dan untuk itu saya mau ajak kita semua untuk siapkan Alkitab dan siapkan hati kita terutama. Supaya waktu firman disampaikan setiap kita akan terima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu biar Roh Kudus menjamah dan mengurapi Anda dan saya. Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa hari ini kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan sekarang kami mau dengar firman, bersabdalah, sampaikan isi hatimu, berkati anak-anakmu. Kalau ada kesalahan koreksi kami. Dan buat yang lemah kuatkan lagi. Lewat firman Tuhan Engkau menyembuhkan yang sakit. Lewat firman-Mu Tuhan Kau berbicara, memberikan wahyu, kekuatan buat semua kami, pengharapan yang baru. Karena firman itu berkuasa, firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami, biar kami semua boleh layak menerima firman yang kudus daripada Tuhan. Urapan Roh Kudus turunlah, memenuhi setiap kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar. Biar kami terima yang terbaik hari ini dan diberkati. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita melangkah terus nih. Kita jalan dalam hidup ini. Dan sekarang kita sudah mulai melewati pertengahan dari tahun 2023. Kita sedang ada di dalam semester kedua dari tahun 2023. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita semua banyak ambil keputusan. Kita semua berhadapan dengan keadaan, situasi di mana setiap kita harus keluar sebagai pemenang. Ini bukan waktunya untuk santai. Ini bukan waktunya untuk nyerah. Ini bukan waktunya untuk pasrah. Tapi perlu untuk berjuang. Karena semua pemenang pasti juga pejuang. Katakan amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, ayo berjuang. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo berjuang, jangan nyerah. Tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Dan oleh karena itu, pasti Anda dan saya akan diperhadapkan dalam banyak situasi. Di mana kita perlu ambil keputusan. Doa saya adalah begini. Jadilah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil semuanya itu nanti dituntun Tuhan. Percaya tuntunan Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Karena hikmatnya di atas hikmat kita. Rancangannya mengatasi rancangan kita. Semua yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada Anda dan saya yang berharap padanya. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Nah untuk itu saudara saya mau ajak kita lihat firman Tuhan. Bahwa ada janji Tuhan kalau Anda dan saya ikutin tuntunan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Mau lihat firman ya? Yuk kita sama-sama buka ya. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Dibuka dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berapa banyak di tempat ini yang adalah anak Allah? Semoga yang angkat tangan benar-benar anak Allah. Ya,
Karena di sini ada syaratnya, yaitu orang yang dipimpin Roh Allah. Di Yohanes 1 ayat 12, di sana dikatakan begini, siapa yang menerima Yesus, yang menerima dia, dia memiliki hak, kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, tetapi kata anak Allah di sana, jadi waktu Anda dan saya percaya pada Tuhan, engkau punya hak, punya kuasa. Bahasa Alkitab Indonesia dibilang punya kuasa untuk menjadi anak Allah. Tapi dalam bahasa Yunaninya dipakai kata hak sebenarnya, bukan kuasa. Hak, engkau punya hak. Hak itu bisa dipakai, bisa enggak. Terserah kamu, gitu ya. Nah, waktu engkau percaya pada Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 12, kamu punya hak untuk jadi anak Allah. Nah, tapi kata anak Allah di sana dipakai kata teknon. Teknon itu artinya anak kecil, anak bayi, baru lahir, anaknya, babynya. Jadi waktu Anda dan saya percaya sama Tuhan Yesus, Anda dan saya menjadi babynya Tuhan. Wah ya, makanya kalau orang baru lahir baru, luar biasa ya. Itu baru doa langsung kayak hadirat Tuhan langsung datang, jawaban cepat datang dan sebagainya. Karena kita jadi babynya Tuhan, ya jadi anak kecilnya Tuhan. Tapi ayat yang tadi kita baca tidak berbicara tentang teknon. Ya. Tidak bicara tentang teknon. Waktu ayat ini berbicara tentang warisan, maka tidak mungkin bayi itu mendapat warisan. Bayi belum bisa jadi pewaris. Nah, Roma 8 ayat 14 tidak memakai kata teknon, tetapi memakai kata huios. Huios dalam bahasa Yunani itu artinya anak dewasa. Anak dewasa. Siap mewarisi apa yang orang tuanya berikan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak dewasanya Allah. Katakan amin. Hidup yang dipimpin Roh Allah. Ada beda antara anak kecil sama anak dewasa. Anak kecil cuma tahu apa yang dia mau. Apa yang dia butuh, apa yang dia ingin, apa yang dia lagi pikirin, apa yang dia lagi lihat. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat anak kecil itu lucu ya. Di sekolah minggu atau di sekolah, di TK gitu ya. Kalau Anda datang, Anda akan lihat mereka ngobrol sesama teman. Temannya bilang, aku punya ini gitu. Aku mau dong. Ya. Aku punya itu, aku mau dong. Ya. Aku dapat es krim dong, ya. Aku mau juga dong, gitu ya. Jadi dia nggak jelas mau apa, tapi pokoknya apa yang temennya punya dia mau, ya. Apa yang orang lain dapat, apa yang dia lihat, itu anak kecil. Tentu saja bapak yang sayang sama anaknya, namanya juga anaknya belum ngerti, ya. Kalau memang nggak membahayakan, pasti dikasih, ya. Pasti dikasih. Tetapi Tuhan tidak mau Anda dan saya menjadi anak yang seperti itu terus-terusan. Tuhan mau kita semua jadi anak dewasa. Katakan haleluya. Saudara, jadi anak dewasa. Nah, untuk dewasa, semua kita harus belajar dipimpin Roh Allah. Dipimpin Roh Allah. Katakan sama-sama, dipimpin Roh Allah. Dipimpin Roh Allah. Tuhan ngatur kita, nuntun kita. Seperti orang Israel berjalan di padang gurun, dituntun, dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Untuk mengambil keputusan apakah dia akan melewati padang gurun, akan dia melewati sungai, melewati mata air. Kemana dia melangkah, ke timurkah, ke baratkah. Keputusan yang diambil biarlah dipimpin Roh Allah. Latihlah dirimu dipimpin Roh Allah, maka engkau menjadi anak yang dewasa. Kedewasaan diukur ketika engkau dipimpin oleh Roh Allah di mata Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang jadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jangan takut dipimpin Tuhan. Tuhan gak mungkin pimpin
kepada rancangan kecelakaan. Semua pimpinan Roh Kudus itu akan membawa pada hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Amin saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu lama sekali lagu ini ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan saudara untuk kuatkan iman kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Katakan sekali lagi. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, gak ngerti sih di depan ada apa, tapi berani gak kita percaya, bisa gak kita percaya, mau gak belajar percaya bahwa Tuhan yang pegang masa depan bisa nolong Anda dan saya ngambilin keputusan. Itu yang dimaksud orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita berdasarkan data yang kita punya, yang kita dengar, yang kita belajar, yang kita tahu, berdasarkan pengalaman yang kita punya. Waktu kita berhadapan dengan masalah di kantor, masalah di rumah, masalah di teman-teman, di pergaulan, atau di sekolah, kita akan ambil keputusan A, B, C. Tapi berani gak kita percaya kepada Tuhan yang mengetahui hal-hal yang kita gak tahu? Kalau kita bilang A, tapi karena Tuhan tahu sesuatu yang kita gak tahu, Tuhan akan bilang, enggak nak, jangan A, B. Dipimpin Roh Allah. Ya. Kamu tidak terima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut. Tapi kamu telah menerima roh yang jadikan kamu anak Allah. Yang menjadikan kamu mau dipimpin Roh Allah. Itu dia. Ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang saya tahu, semua keputusan Tuhan akan membuat kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Keputusan Tuhan tidak akan membuat kita jadi tambah jauh dari Tuhan. Yang dari Tuhan akan membuat kita makin dekat sama Tuhan. Kita akan bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita semua bisa kuat.
Ada orang dapat tantangan, dia salah ambil keputusan. Terus dia jadi tambah jauh dari Tuhan. Waktu dia diajak untuk berdoa, untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Susah sekali. Karena seolah-olah dia seperti nyalahin Tuhan. Kenapa membiarkan hidupnya jadi jelek, keadaannya dan sebagainya. Padahal sebenarnya keputusan sendiri yang salah. Tapi kalau keputusan yang kita ambil datang dari Tuhan, kita punya kemampuan untuk percaya dan terus datang sama Tuhan dan panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Hubungan dengan Tuhan gak akan terganggu. Pasti kuat. Pasti kuat. Banyak nanya Tuhan saudara hari-hari ini. Terus peka dengan suaranya, dituntun oleh Roh Kudus. Biar Roh itu yang akan menunjukkan jalan. Karena kita ini bukan orang di luar perjanjian. Waktu kita percaya sama Tuhan, Anda dan saya ada dalam keluarga Allah. Kita bukan orang luar, kita orang dalam. Kita ada dalam rumah Tuhan. Anda dan saya bukan orang yang tak dikenal. Kita orang dalam perjanjian. Katakan amin. Roh itu, ayat 16 bilang, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Kita adalah anak-anak Allah. Roh itu ngasih tahu kita bahwa Anda dan saya adalah sons and daughters of God. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Waktu Tuhan nuntun, dia gak iseng. Waktu Tuhan nuntun, dia gak asal. Waktu Tuhan nuntun, dia bukan tanpa tujuan. Nah, dia punya purpose. Tuntunan Tuhan mengarahkan Anda dan saya kepada rencananya yang gilang gemilang. Semua mendatangkan kebaikan. Ketika hari ini mungkin air mata ada. Ketika hari ini mungkin kita akan mengalami yang sepertinya penderitaan. Tetapi sebenarnya kita sedang makin dekat dengan janji Allah. Ayat 17 bilang jika kita adalah anak atau jika kita adalah orang yang dipimpin roh Allah. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Ada perjuangan di sana, makanya menderita. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jalan yang Tuhan pilihkan sering membentuk kita. Bukan kadang-kadang, sering membentuk kita. Jadi membuat kita akan berubah. Lewat jalan yang Tuhan pilihkan, Anda dan saya akan jadi makin sabar. Lewat jalan yang Tuhan pilihkan, Anda dan saya akan makin mengandalkan Tuhan. Lewat jalan yang Tuhan pilihkan, itu membuat Anda dan saya akan makin dekat sama Tuhan. Kita akan terus tertuju sama Tuhan. Lewat jalan itu, Anda dan saya akan makin seperti Kristus. Kalau jalan yang dipilih itu terlalu mudah, sampai gak ada challenge, gak ada tantangan yang membentuk Anda dan saya jadi seperti Yesus. Saya kadang-kadang ragu itu dari Tuhan atau bukan, saudara. Ya. Karena semua hal yang mengandung challenge, yang bisa membuat kita naik bukan turun dan jadi kepala bukan ekor. Harus ada challenge, tantangan. Ya. Kalau enggak kita cuma jalan yang gitu-gitu aja, biasa aja semua yang kita lakukan. Ya, rutin. Padahal Tuhan katanya janji, anak-anak Tuhan yang belajar, yang berjalan bersama dengan dia akan dibawa naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Itu bahasa lain dari kata progresif. Ya. Naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Janji Tuhan nih, hidup orang Kristen adalah hidup progresif. Memang gak gampang, tapi berani jalan dengan dia. Iman, percaya. Nah jelas lah, gak bisa jalan dengan Tuhan kalau Anda dan saya gak pernah doa, gak pernah baca Alkitab. Dan dari mana taunya yang kamu dengar itu suara Tuhan? Kan harus diuji semuanya. Waktu kita mau uji, ukurannya apa? Firman. Gak pernah baca firman. Gimana ngujinya?
Baca firman bukan hanya sekedar dengar suara saat itu. Tetapi nanti pas lagi gak baca, Tuhan ngomong, kita tahu itu Tuhan atau bukan. Kenapa banyak nyembah Tuhan perlu masuk hadirat Tuhan? Ya supaya kita tahu itu hadirat Tuhan. Jadi waktu nanti Anda dan saya dengar suara Tuhan, lihat tuntunan Tuhan, Anda bisa rasa, bisa tahu, bisa terima kesaksian roh. Ayat 16 tadi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Waktu Tuhan lagi bicara, Anda tahu. Aku ini anak Allah, yang bicara ini Tuhan. Adakah anak yang tidak tahu kalau bapaknya bicara? Tidak ada. Semua anak bisa tahu kalau papahnya lagi bicara. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi waktu lagi di kerjaan, kita lagi ditawarin satu case, satu promosi atau satu kesempatan. Itu kita bisa tahu. Ya, bisa tahu ambil atau nggak ambil. Ya, seandainya boleh memilih. Seandainya boleh memilih. Di sekolah, ketika kita mendapatkan kesempatan, kita bisa tahu ambil atau tidak ambil. Ini banyak beberapa anak-anak kita lagi lulusan. Mau ambil SMA atau ambil SMK ya. Mau ambil universitas atau masuk sekolah tinggi atau mau masuk mana ya. Atau mau langsung kerja. Minta tuntunan Tuhan. Mencari jodoh, minta tuntunan Tuhan. Pasangan hidup. Dalam keluarga kita mau ambil keputusan, pindah rumah, pindah kerja, pindah kota, minta tuntunan Tuhan. Sehingga semuanya tidak asal. Semua yang asal tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita minta tuntunan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas tuntunannya. Dia pasti akan memberikan semua yang diperlukan sepanjang perjalanan. Wow, haleluya. Amin saudara. Makanya Paulus bilang, di dalam Dia aku cakap menanggung segala perkara. Tapi harus di dalam Dia. Kalau di luar Dia enggak bisa. Harus di dalam Dia. Kalau Anda baca terus Roma 8 ini nanti di bagian akhir di ayat 30-an. Nanti Anda akan ketemu juga kalimat begini. Di dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Di dalam semuanya itu. Apa itu dalam semuanya itu? Yaitu semua ayat yang ditulis di atas. Ya, sebelum ayat 30-an itu. Di dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang menang. Kalau kita perlakukan hidup seperti yang kita baca tadi. Dipimpin roh Allah. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Orang lain belum tahu. Kita sudah tahu. Orang lain belum mengerti. Kita sudah ngerti. Luar biasa. Katakan haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang yang berhak menerima janji Allah. Dituntun Tuhan. Dituntun Tuhan. Waktu saya lihat kata dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi itu punya makna didominasi oleh Roh Kudus. Nah, jadi waktu Anda dan saya penuh Roh Kudus. Pertama kali, iya betul. Maka engkau akan didominasi sehingga engkau akhirnya bisa berbahasa roh. Tapi kalau setelah itu kita bisa bahasa roh lagi, ya itu cuma karena engkau pernah bahasa roh. Ya. Nah, lalu kemudian roh itu membuat engkau bisa mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang Dia berikan. Tapi apakah hari itu lagi benar-benar penuh lagi? Belum tentu. Nah, dari waktu ke waktu kita harus biarkan diri kita didominasi oleh Roh Kudus. Didominasi
artinya sama dengan ayat yang tadi kita baca di ayat 14. Dipimpin Roh Allah. Jadi dengan kata lain, anak-anak Allah adalah orang percaya yang hidupnya, keputusannya didominasi oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Hidupmu pasti berubah. Membuat orang-orang bisa lihat Tuhan di dalam dirimu. Engkau menjadi saksinya Yesus. Mereka bisa lihat Yesus dalam hidupmu. Kenapa? Karena manusia biasa yang hari ini ada di depan mereka penuh dengan Roh Kudus. Didominasi Roh Kudus. Keputusannya sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Langkahnya sesuai dengan Roh Kudus. Waktu dia jadi suami yang penuh Roh Kudus. Waktu dia jadi istri yang penuh Roh Kudus. Waktu dia jadi pemimpin di perusahaan atau di instansi, dia jadi pemimpin yang penuh Roh Kudus. Waktu dia berkarya, waktu dia bekerja dengan attitude kepenuhan Roh Kudus. Waktu dia melayani, dia jadi hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Waktu dia belajar, dia jadi siswa, mahasiswa yang penuh dengan Roh Kudus. Nggak akan nyontek. Tapi hidupnya jadi kesaksian dan ada prestasi. Saudara, dikasih Tuhan, beda. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Marturia, hidupmu bukan untukmu, tapi hidupmu untuk Tuhan. Wow, orang yang kayak begini yang dibilang anak Allah. Anak Allah. Kita memang gak tahu apa yang ada di depan. 6 bulan ke depan ini sampai 2023 selesai. Kita cuma punya iman dan percaya bahwa Tuhan akan tuntun kita. Tapi kalau Anda penuh Roh Kudus, kalau belum berdoa minta ya, minta penuh Roh Kudus. Tapi kalau engkau sudah penuh Roh Kudus, izinkan Roh Kudus yang pimpin dalam setiap keputusan. Dan engkau akan lihat perbedaan dalam kehidupanmu. Semuanya akan jadi baik. Semuanya akan jadi indah. Dan banyak hal yang kita nantikan 1 semester kemarin akan kita lihat di semester ke depan ini. Terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Orang yang berhak terima janji Allah. Dan kita juga akan terimanya nanti bersama-sama dengan Kristus secara penuh. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, berjuang. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menjadi saksi Yesus. Berapa banyak anak Allah yang mau dipimpin Roh Allah hari ini. Saya berdoa semuanya akan banyak ngandalin Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Bapa, aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah semuanya ya Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan jamah. Biar Tuhan kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan Tuhan Yesus yang luka. Pulihkan keluarga-keluarga. Bangkitkan yang lesu. Karena ini bukan waktunya untuk menyerah. Ini bukan waktunya untuk lari dari masalah. Ini waktunya untuk bangkit dan jadi pemenang. Ajar kami Roh Kudus untuk jadi anak Allah yang dewasa. Hidup dipimpin Roh Allah. Dan melangkah dalam rencana Tuhan sehingga seluruh janji-janji Tuhan bisa kami warisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang mau belajar dengar-dengaran sama Roh Kudus. Kami disebut anak Allah yang dewasa. Terima kasih. Tuntun langkah kami. Pimpin semuanya ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan anggur dan rotinya. Hanya untuk perjamuan kudus ini, hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya ya. Dan kita mau lakukan dengan benar. Oleh karena itu kita mau sama-sama bawa dari kita dalam pertobatan. Kalau nanti Roh Kudus ingatkan, ada kesalahan yang belum dibereskan. Ayo rendahkan hati, jangan keraskan hati. Minta ampun sama Tuhan. Dan kalau ada ganjalan dengan sesama, Roh Kudus ingatkan. Jangan keraskan hati, ampuni orang yang menyakitimu. Dan kemudian berkati, supaya engkau juga diampuni. Seperti janji firman Tuhan di Matius 6. Amin saudara. Yuk sama-sama yuk angkat tangannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Ora bayara niamataka shandara diabataka rarabarada barada barada baya shandabarada. Hika maya radiamu testakana niamataka raniamaya raniamu tastana marani kamaya karana matakana nabotakabora barada. Shika radiabataka baya saka baya radabarada barada barada. Ora baya shandabarada. Ingatkan kami. Biar kami bereskan ya Tuhan. Ora baya raniam, kalau ada dosa kasih tahu, kalau ada ganjalan kasih tahu Tuhan. Ora baya raniam bataka Roh Kudus. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Oh ya rania baya sana baya se. Oh ya rania baya sakaba. Haleluya, haleluya. Ora bara bara kamaya sana bara la bara la bara la bara la. Shada bara 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 baya sada baya bo. Yesus Tuhan. Ora baya sakit. Terima kasih Aba. Ampuni kami untuk kesalahan kami dan juga kami mengampuni semua menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berjanji 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengakui semua kesalahan kami, bereskan di hadapan Tuhan. Engkau Allah setia dan adil dan mengampuni kami. Bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Pulihkan semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya apa yang sudah kami bereskan di hadapan Tuhan sudah diampuni. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita ambil anggur dan roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku.
Saudara yang kasih Tuhan, bukan roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita cap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Ora bayashina nania mataka mayarania bayasana barania mayarabo. Haleluya, haleluya. Ora bayaradia bayasa, bara 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 bayasana ba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yuk angkat tangan sama-sama. Curahkan Roh Kudus ya Tuhan. Penuhi anak-anakmu ya Aba. Anak laki-lakimu, anak perempuanmu ya Aba. Penuhi semua dengan Roh Allah yang hidup. Biar kami didominasi oleh Roh Kudus. Tuhan memimpin setiap keputusan kami. Roh Allah membakar. Roh Allah menyucikan, menguduskan. Roh Allah memampukan, membangkitkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar keluarga-keluarga menerima pemulihan. Biar yang sakit menerima kesembuhan. Biar yang sedang bergumul menerima kemenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Semua penantian kami akan lihat. Apa yang kami tabur pasti kami tuai. Janji Tuhan akan kami warisi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus Tuhan kami. Kami anak-anak Allah. Seperti janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu kami pegang. Kami akan melangkah dalam seluruh kehendak dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala hormat syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan terima berkat. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah.
Kembali dalam kehidupanmu sehari-hari, Tuhan mengutus Engkau ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang. Dan dimanapun Engkau berada, Roh Kudus penuntun dengan firman, dengan hadirat, dengan nasihat, dengan pertolongan. Engkau akan lihat kesembuhan, Engkau akan lihat jawaban doa, Engkau akan lihat mujizat, Engkau akan lihat favor perkenanan Tuhan. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G, Tuhan Yesus memberkati.